Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini ya cukup mengejutkan sekali, Pak Prabowo membantah bahwa tidak ada komunikasi dengan deklarasi PSI bertepatan dengan deklarasinya Anies Baswedan. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar tentu menjadi satu catatan penting. Eko Kuntadi aja tidak kenal, apalagi PSI begitu. Dan bahkan Grace Natali dia klaim Ganjar tahu diusung jadi capres lewat rembuk rakyat PSI. Jadi tentu ada miskomunikasi dan bahkan tidak ada komunikasi sekali begitu. Dalam artian bahwa Giring dan Grace Natali itu seakan-akan ingin sok mendeklarasikan Pak Ganjar. Dan bahkan sekarang lagi viral bahwa PDIP hari ini juga lagi panas-panasnya dengan partai PSI. Seperti ini di beritanya di Twitter. Ini yang lagi rame di Twitter. Giring CS mana ngerti boleh nggak bolehnya, mereka cuma dilatih untuk menghina, memfitnah, menyebar hoax, mencaci maki, nyinyirin Anies Baswedan. Menoho Andi Sinolingga, sindir Giring sudah terbiasa mempolitisir orang yang sudah mati ini. Anda bisa bayangkan betapa jahatnya Giring. Dunia tengah berduka atas insiden di Stadion Kanjuruhan Malang, tapi dia tega jadikan musibah itu sebagai alat untuk menyerang lawan politiknya. Tetapi ini akan blunder. Dan bahkan sekarang dibantah oleh Pak Ganjar, dan Pak Ganjar tidak tahu menahu terhadap deklarasi itu begitu. Dan bahkan deklarasinya PSI lucunya yaitu lewat Zoom, lewat virtual. Ini kan lucu sekali. Ini partai PSI istilahnya apakah dia benar-benar mendeklarasikan Ganjar atau hanya nebeng? Ini kan menjadi pertanyaan publik begitu. Dan bahkan netizen emang boleh partai 0% deklarasi capres. Dan bahkan semurka-murkanya Ekonix dari kemarin nggak ada tuh yang nyuruh jangan giring opini deh. Dan bahkan komentar pernyataan Giring PSI, Said Didu tirukan suara kambing. Kayaknya di PSI sendiri ada WhatsApp grup tanpa ketum Giring. Jadi seharusnya kalau Giring ini menjadi ketum PSI, seharusnya tahu apa yang dideklarasikan Grace Natali begitu. Dan ini saya rasa nggak ada komunikasi sama sekali secara intent begitu. Lelucon terburuk sepanjang sejarah ketika PSI yang tak punya kursi di DPR alias partai guram, pura-pura elit berani mencalonkan presiden. Ini partai super goblok, tak tahu diri, cerminan kadernya yang bodoh-bodoh seperti Guntur Romli, Muanas, Giring, Grace, dan Suni. Muda tapi goblok. Ini dari Benaradil. Jadi artinya bahwa kalau saya menganalisa bahwa apa yang disampaikan atau dideklarasikan PSI selama ini terhadap Ganjar itu seakan-akan hanya nebeng, dan bahkan dibantah oleh PDIP, ngapain PSI mendeklarasikan anak buah saya begitu. Inilah yang memanas, seakan-akan PSI sok jagoan mendeklarasikan pertama Ganjar Pranowo. Dan bahkan Pak Ganjar membantah, saya tidak ada komunikasi sama sekali dengan PSI, ngapain mendeklarasikan saya, kira-kira seperti itu. Dan bahkan beritanya seperti ini beritanya, Grace klaim Ganjar tahu diusung jadi capres lewat rembuk rakyat. Padahal Ganjar mengatakan Ganjar ngaku tak ada komunikasi dengan PSI soal deklarasi jadi capres. Dikutip dari newsdetik.com, di Jakarta bahwa Partai Solidaritas Indonesia mengusung Gubernur DKI Jakarta Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Capres 2024 berdasarkan hasil rembuk rakyat. Wakil Ketum Dewan Pembina PSG Grace Natali mengklaim Ganjar mengetahui terkait rembuk rakyat itu. Tapi Grace lantas mengungkap respon Ganjar. Menurutnya Ganjar terbuka saja dengan adanya gerakan tersebut. Selain itu, Grace juga mengungkapkan alasan sepertinya mengumumkan partainya capres di hari yang sama dengan Nasdem mengumumkan Anies capres. Grace mengklaim dan juga mengatakan tidak ada kesengajaan terkait hal itu. Grace pengumuman capres PSI ini momen yang baik untuk membuktikan tidak hanya Anies Baswedan yang memiliki dukungan partai. Jadi momen yang baik juga untuk melakukan masyarakat melihat bahwa tidak hanya Pak Anies memiliki dukungan partai, tetapi Pak Ganjar juga memiliki dukungan partai.
Dan bahkan sebelumnya PSI menyatakan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai capres berdasarkan hasil rembuk rakyat yang telah dilakukan sejak akhir Februari. Kalau ini sudah ada rekonsilidasi terhadap partai, ngapain partai Pak Ganjar tidak tahu terhadap deklarasi PSI begitu. Dan ini menurut saya tidak ada intent komunikasi antara kader-kader PSI. Masa seorang partai PSI mendeklarasikan Ganjar, dia lewat Zoom, lewat virtual, dan ini menjadi penghinaan terhadap Ganjar begitu. Yang mana Pak Ganjar elektabilitasnya tinggi, lalu kemudian PSI mendeklarasikan Pak Ganjar lewat Zoom, lewat virtual dan sebagainya. Ini apakah bukan pelecehan terhadap Pak Ganjar? Ya tentu ini menjadi catatan penting. Untungnya Pak Ganjar tidak tahu menahu terhadap deklarasi ini, dan bahkan netizen juga mengkritik Pak Ganjar bahwa Eko Kuntadi aja tidak kenal apalagi dengan PSI begitu. Kira-kira seperti itu yang ditangkap dari netizen yang lagi ramai di Twitter. Dan bahkan tidak heran sekali ketika Pak Ganjar bersama Pak Jokowi, dan Pak Jokowi mengatakan suasana duka, tidak mau mengomentari dengan Anies Baswedan, padahal dia sudah panik dengan adanya deklarasi Anies Baswedan selama ini begitu. Dan bahkan Pak Ganjar mengatakan seperti ini, Ganjar ngaku tak ada komunikasi dengan PSI soal deklarasi jadi Capres 2024. Partai Solidaritas Indonesia PSI mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pemilu 2024. Ganjar mengaku belum mengetahui soal deklarasi tersebut. Meski demikian, Ganjar mengucapkan terima kasih deklarasikan oleh PSI, dia tidak merespon lebih lanjut terkait deklarasi itu. Perlu diingat bahwa PSI itu tidak masuk di parlemen, artinya ambang batas 4% itu tidak ada begitu. Walaupun dia mendukung deklarasi Anies Baswedan secara besar-besaran, dia tidak punya dampak sekali. Karena apa? Karena partai pengusung dan partai pendukung itu beda. Sebaiknya partai PSI itu bukan sebagai partai pendukung, tetapi jadi partai relawan. Itu cocok untuk PSI ini. Karena apa? Karena ya memang 1% di ambang batas parlemen itu tidak ada begitu. Ngapain kita harus mendukung Pak Ganjar begitu? Artinya kalau ini menjadi satu catatan penting bahwa sebenarnya evaluasi para kader-kadernya untuk secara besar-besaran dan terbuka datangkan Pak Ganjar untuk deklarasi PSI. Ngapain lewat virtual, lewat Zoom dan sebagainya, seakan-akan ini menghina kepada Pak Ganjar begitu. Dan bahkan dalam beritanya seperti ini. Ini sebelumnya Wakil Ketua Pembina PSI Grace Natali mengumumkan mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024. PSM menyebut Ganjar memiliki semangat kebangsaan yang sejalan dengan PSI. Lah, lantas bagaimana dengan Anies Baswedan? Justru Anies Baswedan yang saya tahu dari berbagai akademiknya, dia seorang nasionalis begitu. Dan apalagi ditambah dengan Nasdem yang nasionalis begitu luar biasa begitu. Dan bahkan walaupun ada partai Partai Nasdem yang keluar selama ini, tetapi ya tidak apa-apa. Itulah cara Pak Surya Paloh menyingkirkan orang-orang yang tidak nasionalis di tubuh partai Nasdem begitu. Ini yang menjadi catatan penting kepada PSI, jangan sembarangan mendeklarasi orang tanpa ada komunikasi. Biar tidak ada memanas antara PDIP dengan PSI. Dan ini kan lucu sekali, yang tahu-taunya pendukung pemerintah tapi pada akhirnya memanas di belakang begitu. Nah, ini yang menjadi catatan penting bahwa di Twitter itu sangat ramai sekali seperti ini. Ini statementnya dari Giring kemarin ini. Kata Giring, tapi kan kami nggak berhak mendeklarasikan, nggak punya wakil di parlemen, bisanya cuma nebeng. Ini dari pro dan kontra apa yang saya bacakan di Twitter ya. Gue pegang banget Giring Ganesa Aldi Tahir sebagai pasangan capres jawapres. Ya kalau itu bisa jadi presiden kalau itu. Ini lagi pencitraan Giring, sis dan bro. Menurutmu Bro Giring harus merapat ke daerah mana? Ya mending gak usah merapat begitu. Karena pada hakikatnya partai PSI dan Giring tidak ada dampak sama sekali kepada elektabilitas dari berbagai calon presiden 2024. Giring ya tentu tidak punya prestasi, tidak punya trust di masyarakat.
Ya kalau bisa pencitraan ya bisa jadi. Namanya partai hura-hara ya memang begitu. Dalam artian tidak bisa mengusung karena memang tidak nyampe ambang batas 4% di parlemen. Artinya kalau PSI serius seharusnya dia nebeng kepada partai Nasdem, kepada Anies Baswedan, baru kepercayaan dia sudah banyak dari parlemen nanti, bahkan melebihi dari ambang batas begitu. Dan bahkan yang saya baca dalam berita tadi bahwa dengan adanya Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan 3.600 itu sekitaran gitu, bahwa kader yang baru sudah banyak mencalonkan diri begitu di partai Nasdem itu. Karena apa? Karena pada hakikatnya ya magnet elektabilitas Anies Baswedan itu dan trust kepercayaan di masyarakat sangat luar biasa sekali dibandingkan dengan partai-partai lain begitu. Ya walaupun partai lain punya prestasi tapi tidak segudang prestasinya Anies Baswedan begitu. Kira-kira seperti itu. Hai bro Giring, Ganesha, kok tweetnya dihapus? Malu ya ketahuan plan-plin. Udahlah lu nggak bakat jadi politisi, mending balik jadi anak band aja. Memang anak band kan sudah nggak ada begitu, sudah nggak ada topik yang untuk dijadikan musik begitu. Kasihan dibully netizen terus. Dan anehnya yang sering counter pembenci Anies adalah ini @uyokbek, tapi malah dibilang cebong kalau ada kritis Anies. Kalau gue mah cuma koruptor giring, kompor giring aja ini. Ini perbedaannya. Begitu rame di Twitter sekali dengan men-tweet Giring, dan sekarang Giring itu yang kemarin yang tweet terhadap Anies Baswedan dikaitkan dengan korbannya di Malang, sekarang dihapus karena banyak cacian begitu. Biar gambar yang menjelaskan betapa hipokritnya Giring Ganesha PSI. Wow, luar biasa. Si Giring dengan lantangnya bilang deklarasi capres di tengah kedukaan adalah empati. Sementara PSI sendiri deklarasi capres ring sekelas ketum cuitan lo faedah asal cuap aja. Jadi kesimpulan dari saya bahwa partai PSI sebenarnya kalau ingin maju, solusinya adalah satu, harus nebeng kepada orang-orang yang benar-benar dipercaya di masyarakat. Tentunya ya Anies Baswedan. Apakah boleh untuk mengusung Ganjar? Ya boleh-boleh aja begitu. Karena apa? Karena kita memberikan kebebasan, memberikan kita berada di naungan demokrasi kita, memberikan kebebasan kepada siapapun. Tapi kalau seperti ini terus, PSI akan tidak ada kader-kadernya yang solid nanti di 2024. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua.